Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, iman fillah rahimani wa rahimakumullah. Waktu sudah pukul 20 lebih 10. Ini langsung awal ya. Karena isaknya ini sudah larut. Barangkali ini kita sudah sambil tilawah. Kajian malam hari ini kita lanjutkan masih tentang kisah al-anbiya, kisah pada episode Nabi Musa alaihissalam, surat Al-Qasas ayat 29. Al-Qasas surat ke-28, selesai kemarin juga ayat 28. Jadi, ayat 28 ini adalah akhir dari perjanjian antara Nabi Musa alaihissalam dan bapak mertuanya, mengingatkan untuk bulan Desember kemarin kisah Nabi Musa. Beliau lari dari Mesir karena kasus pembunuhan yang tidak disengaja itu. Beliau niatnya hanya melerai 2 orang yang bertikai, yang padu dan pasar. Yang siji itu orang Kipti, orang Mesir asli, yang satu adalah dari kalangan Bani Israel. Tanpa sengaja Nabi Musa memukul orang yang dari Kipti ini. Sekali pukul langsung KO dan tak tertolong, tewas. Sehingga berita pembunuhan itu, yang memang Nabi Musa tidak sengaja membunuh, tidak punya niat membunuh, tapi pun kedadosan, pun kejadian, akhirnya berita itu viral dan sampai di telinga Fir'aun dan menjadi bahan rapat kabinet, bahan rapat di istana. Pada akhirnya kerajaan Fir'aun beserta dengan Al-Mala, para pembesar-pembesarnya, memutuskan bahwa Musa bersalah dan harus ditangkap. Status Musa menjadi buronan. Sampai kemudian ada seorang laki-laki yang tidak disebutkan siapa namanya, ja'a min aqsal Madinah, datang dari Aqsal Madinah, memberitahukan kepada Musa tentang status dirinya yang sudah menjadi seorang buronan, menjadi DPO nomor 1, ditarget oleh Fir'aun. Maka atas saran laki-laki itu, pemuda Musa ini meninggalkan Mesir tanpa tahu arah kemana, senantiasa berdoa. Apapun kondisinya, kemarin kita belajar di Desember kemarin, bahwa apapun situasi, kondisi yang dialami, dihadapi oleh Musa, yang dikedepankan adalah doa. Pada waktu itu Musa belum diangkat jadi nabi, belum jadi rasul, tapi naluri, kalau ambil soal khasnya senantiasa mengedepankan doa di dalam setiap aktivitas. Peristiwa terjadi pembunuhan, Musa berdoa. Meninggalkan Mesir, berdoa.
masuk kematian berdoa, berteduh di bawah pohon dalam keadaan lapar berdoa, dan doa-doa itu dijawab oleh Allah. Sampai kemudian peristiwanya kemarin sudah kita baca dan kita kaji bersama. Musa membantu 2 orang gadis itu memberikan minum ternaknya, sampai diundang ke rumah si gadis, dikenalkan dengan orang tuanya. Si gadis menawarkan kepada bapaknya agar Musa ini diangkat sebagai pegawai, karena dalam keluarga itu Syekhul Kabir, bapak dari gadis yang ditolong Musa itu, memang tidak punya anak laki-laki. Sementara pekerjaan menggembalakan ternak itu adalah pekerjaan laki-laki. Meskipun sebenarnya tidak ada pekerjaan ini feminin, ini maskulin, tidak. Masak itu gaweane lanang apa wedok, Pak? Wedok. Tapi faktanya koki-koki di restoran, di hotel itu banyak yang laki-laki. Umbah-umbah niku gaweane wong lanang apa wedok, Pak? Bapak-bapak di rumah umbah-umbah betul niki. Umbah-umbah nyetrika, nyapu, ngepel itu apakah itu pekerjaan perempuan? Mboten. Tidak ada statusnya nek kuwi kudu wong wedok. Dan bahkan sebetulnya memberi makan berarti termasuk memasakkan, gitu ya. Memberikan pakaian berarti termasuk jahit, adalah kewajiban seorang laki-laki sebagai nafkah, kan ya. Oke. Jadi laki-laki harus memberikan nafkah. Di antaranya adalah kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Nyandangi berarti memberikan pakaian. Pangan, memberikan makan berarti ya termasuk sak masak ibarat nggih. Sak masake sak esai ibarat, Mbak. Papan berarti memberikan tempat tinggal. Berarti sak ngepel nyapu barang niku. Pembahas bahas niku, mungkin dibahas yang lainnya. Apakah ada pekerjaan itu pekerjaan lanang, pekerjaan wedok ini konten buatan? Itu biar dibahas yang lain. Saya menyampaikan tentang Nabi Musa ini. Singkat kisah, kemarin Nabi Musa akhirnya tidak hanya diangkat sebagai seorang pegawai, tapi bapak dari gadis tadi itu kemudian mengangkat sebagai anak mantu, dipek anak mantu. Atas dasar informasi dari si gadis itu bahwa sebaik-baik pegawai yang diambil adalah yang qawiyun amin. Qawiyun maknanya kuat, amin maknanya amanah. Hanya dengan 2 sifat itu, padahal baru sekali ketemu, tetapi gadis itu sudah bisa menyimpulkan bahwa Musa itu pemuda yang qawiyun amin. Qawiyunnya dari fakta bahwa Musa mampu, ada yang menghidupkan sumur itu ditutup dengan batu atau ditimba, dan tidak hanya satu orang biasanya yang nimbo, harus bersama-sama atau beberapa laki-laki. Tapi Musa sendirian kuat, maka disimpulkan adalah qawiyun, kuat. Amin, amanah. Dalam perjalanan pulang itu dari tempat pengembalaan sampai ke rumahnya gadis itu, Musa mengambil jalan di depan, padahal tidak tahu jalannya, tapi hanya untuk menjaga pandangan mata. Maka kalau 2 sifat itu dibawa ke dunia sekarang, dunia modern sekarang, maka untuk mencari karyawan, pegawai, minimal 2 itu. Qawiyun berarti dia punya profesionalitas. Amin berarti punya integritas. Jadi kalau kita mau merekrut pegawai, karyawan, atau kalau di AUM ini butuh karyawan, butuh guru, itu ya berarti butuh yang profesional, setelah keilmuannya sesuai, dan butuh integritas.
Jadi guru di Muhammadiyah berarti keilmuannya ya harus mumpuni dan punya integritas. Ya belum ngaji tenan yang PCM. Di awamnya juga ada yang ngaji, ya belum ngaji. Yang PCM juga ada pengajian, ya harus ikut menggembirakan, kan begitu. Berarti punya integritas. Ada, mohon maaf, ada guru-guru nek mulang yang pintar, bahkan bisa membawa muridnya jadi juara-juara, tapi tidak mau terlibat di kegiatan persyarikatan. Ini juga bermasalah akhirnya. Ini sing sergap kegiatan, ini nek mulang ya atau beres ya enak, jadi juga masalah. Nah, yang dibutuhkan itu ya kawiyun amin. Neng kelas pinter mulang, bahkan bisa membawa anak-anaknya juara, tapi di persyarikatan juga sergap, gitu kan. Kalau mangkat kokam ya mangkat, gitu kan. Bukan pengajian ya mangkat, diambil infaknya untuk membersihkan hartanya, ya sukarela. Nah, mudah-mudahan yang hadir ini termasuk yang begitu. Sing lagu ini berarti tata teko. Maka hadir semacam ini untuk menguatkan. Nah, maka kesimpulannya kemudian Syekhul Kabir, bapak dari gadis itu, kemudian mengambil Musa sebagai anak mantunya. Tidak melihat background latar belakangnya. Musa itu datang itu 0 rupiah. Tidak punya modal uang sama sekali. Bahkan untuk makan saja kan tidak punya uang itu. Berteduh di bawah pohon sambil doa, ya Allah, weteng kula luwe kan begitu dicetak. Berarti tidak punya uang. Karena memang pelarian. Dan Syekhul Kabir, bapak dari gadis itu pun juga tidak mengangkat atau mengambil menantu itu pertimbangannya harta. Kira ngapunten bapak-bapak sing pun wayai mantu. Kalau kira-kira memilih calon mantu pinter ngaji ning rapateo duwe duit, utawa duwe duit akeh ning ra pinter ngaji, lha pundi, Pak? Pinter ngaji tidak akeh. Ini idealnya ya, idealnya. Musa itu kan datang itu belas ada duit, kantong kosong, gitu ya. Enggak, kantong kosong, tidak punya duit. Tapi bapaknya guys tadi kan tidak melihat itu, tidak melihat background latar belakang ekonominya. Saat ini kira-kira dipandingkan kan ya. Guru TPA datang melamar, Pak Aruf, kemudian manajer bank, kemudian ASN, pegawai BUMN gitu kan. Orang kalau kemudian yang dilihat hanya tampilan luar, artinya pertimbangannya hanya soal hartanya, ya mungkin akan mendapatkan kekecewaan. Nah, kita belajar bahwa mertuanya Nabi Musa ini tidak melihat dari sisi latar belakang ekonominya. Maka ketika dinikahkan itu ya maharnya bukan uang. Karena mau diambil uangnya tidak ada uang sama sekali. Maka yang diambil sebagai maharnya apa? Tenaganya. Tenaganya yaitu membantu pekerjaan bapak mertuanya untuk angon, open ternak selama 8 tahun atau 10 tahun kan itu ya. Di ayat yang ke 27 ini. Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Jadi maharnya adalah tenaga selama 8 tahun. Jika engkau menyempurnakannya 10 tahun, itu adalah suatu kebaikan darimu. Ada 2 pilihan. 8 tahun atau 10 tahun.
Maka ayat ini membedakan antara syariat nikah yang berlaku di zamannya Nabi Musa itu sudah berbeda dengan syariat nikah di zamannya Nabi Yakub alaihissalam. Ayat ini jelas. Menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini. Maka Nabi Musa hanya menikahi salah satu saja. Kalau Nabi Yakub itu menikahi dua-duanya. Itu sudah saya sampaikan ketika kisah tentang Nabi Yakub. Sing ditembung adike, tetapi yang diberikan Mbak Yuni. Nabi Yakub belum mau menerima keputusan itu. Kulo tetap pengen ngepek sing adine. Maka disyaratkan lagi, akhirnya kemudian juga dinikahkan dengan adiknya. Artinya apa? Syariat nikah yang berlaku di zamannya Nabi Yakub itu masih membolehkan seorang laki-laki menikahi kakak adik kandung sekaligus. Ini zamannya Nabi Musa sudah dihapus. Jadi fikih munakahatnya jauh berbeda. Akhirnya ini selesailah perjanjian itu. Artinya Nabi Musa sudah menyempurnakannya, dan para mufasir menyebutkan bahwa yang diambil adalah yang 10 tahun. Artinya Nabi Musa sudah membantu orang tua atau bapak mertuanya selama 10 tahun. Ayat 29 tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma qadha Musal ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibit turi nara qala li ahlihim qusu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nari la'allakum tasqurun. Maka ketika qadha Musa ajala, yang Nabi Musa sudah menyelesaikan waktunya, sudah menyempurnakan waktu yang sudah ditentukan itu, artinya yang 10 tahun sudah selesai perjanjian dengan bapak mertuanya, wasara bi ahlihi, maka dia berangkat dengan keluarganya. Tadi ahlihi di sini adalah istrinya dan juga anaknya. Jadi pernikahan sudah 10 tahun, itu tadi Nabi Musa sudah punya keturunan. Maka pamitan kepada bapak mertuanya, karena 10 tahun berpisah dengan keluarganya yang ada di Mesir, ibu dan bapak kandung serta saudara-saudaranya yang ada di Mesir. Rasa rindu itu yang kemudian membuat Nabi Musa pamitan kepada bapak mertua untuk mengunjungi orang tua dan juga saudara-saudaranya yang ada di Mesir. Anasa bin janibit turi naro, dikisahkan pada waktu itu musim dingin, di malam yang gelap, hujan membuat pohon-pohon ranting-ranting basah. Malam yang gelap, dingin, kondisi hujan gerimis. Berjalanlah Nabi Musa dan keluarganya meninggalkan negeri Madian, tujuannya kembali ke negeri Mesir. Maka dilihatnya di lereng gunung. Apa yang dilihat oleh Nabi Musa? Naro, api. Jadi api yang dibawa, obornya yang dibawa Nabi Musa itu kan ya,
mati karena kena air. Kondisi dingin, gelap, di kejauhan ini belum menjadi nabi. Ini belum menjadi nabi. Musa melihat ada api di kejauhan. Maka ucapnya Musa apa? Qala li ahlihi. Dia berkata kepada keluarganya. Umkusu, tunggulah di sini. Ini anastu naro. Sesungguhnya aku melihat api. Kayak lunung kaduan kok enak geni. Karena di gelap malam ada api ya gampang terlihat. Ketok mau bulat-bulat kan kayak kejauhan. Kayak ono geni. La'ali atikum minha bi khabarin. Mudah-mudahan aku dapat membawa kabar. Kalau nek geni ya barangkali di sana ada orang. Mungkin kalau saya datang ke sana bisa bertanya kabar. Mungkin tentang jalannya, mungkin tentang sebagainya. Aujadwatin minan nari, atau aku dapat membawa sesuluh api. Karena api yang dibawa kan padam, karena kena hujan, basah. Itu mungkin saya bisa minta apinya. Untuk apa? Dia dicolok. Yang dapat juga menghangatkan tubuh, yang hangat-hangat. La'allakum tastalun, agar kamu dapat menghangatkan badan, karena di musim dingin, itu di musim dingin peristiwanya. Nah, maka keluarganya, istri anaknya menunggu di tempat itu. Berangkat Musa sendiri menuju ke arah api itu. Falamma ataha nutiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasy syajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Nanti hampir sama dengan di surat Tuhan. Falamma, maka ketika Musa itu sampai di tempat api yang tadi dilihat, yang kaduan bulat-bulat, maka didatangi dan sampai di tempat api itu. Maka nanti Nabi Musa kaget. Ternyata nopo? Ternyata api itu nempel di batang pohon. Tidak ada orang di sana. Yang apinya tadi nempel di batang pohon, anehnya pohonnya tidak terbakar. Nudiya min syati'il wadil aiman. Maka diserulah, ada suara yang menyeru Musa dari arah pinggir sebelah kanan lembah. Ada lembah, pinggir sebelah kanannya itu ada suara dari sebatang pohon. Fil buq'atil mubarakah, di sebidang tanah yang diberkahi. Datang ke tempat itu, sebelah kanannya ada lembah suci. Kalau di Toha itu biwadil muqaddasi tua. Jadi sebidang tanah yang diberkahi, lembah suci tua namanya. Ada suara, tidak ada rupa tetapi ada suara yang menyeru. Apa kata suara itu? Ayya Musa, wahai Musa, inni anallahu rabbul alamin. Sesungguhnya aku adalah Tuhan semesta alam. Anallah, aku adalah Allah, rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Sama kalau nanti di surat apa Tuhan ya. Anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kalau yang di surat apa Tuhan.
Jadi, maka ini Nabi Musa nanti mendapat gelar Al-Kalim. Maknanya adalah seorang hamba yang diajak berbicara dengan Allah. Jadi Allah sendiri yang berbicara, yang menyapa Musa. Jadi bukan Jibril, bukan malaikat Jibril yang berbicara, tetapi Allah sendiri yang mengatakan. Ini kalimatnya langsung, bukan kalimatnya langsung, bukan kalimat tidak langsung. Kalau Jibril kan datang berarti membawa kalimat tidak langsung, tapi ini kalimatnya langsung. Ayya Musa, wahai Musa, ini anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Allah memperkenalkan namanya kepada Musa secara langsung. Maka Nabi Musa disebut Al-Kalim, orang yang hamba yang diajak berbicara langsung dengan Allah. Maka kaget kan Nabi Musa. Kaget nih. Tempat sepi, tidak ada orang. Kok enak? Suara. Kira-kira bapak-bapak ini, mas-mas ini datang ke satu tempat, sepi nyenyet, rane uang, peteng, gerimis udan, tiba-tiba ada suara yang memanggil. Ribet. Ya, kaget, campur, takut dan sebagainya. Nah, bisa kaget ya, kaget. Kecuali kalau ada orangnya, ada rupone, ada penampakan secara dohir dilihat oleh mata. Ini kan goib, tidak terlihat. Kalau hadir ini kan nyuara yo pantas. Tidak ada penampakan apa-apa, tiba-tiba ada suara. Kemudian suara itu berlanjut. Wa an alqi asok, dan lemparkanlah tongkatmu. Memang dari awal Nabi Musa itu kemana-mana membawa tongkat. Nanti kalau di surat Toha, kalau di surat Toha ayat ke 17-18 itu, ayatnya berbunyi, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apakah yang ada di tangan kananmu itu? Nabi Musa memegang tongkat di tangan kanan. Dijawab oleh Nabi Musa, qala hiya asai. Ini adalah tongkatku. Atawakka'u 'alaiha. Aku bertumpu kepadanya. Wa ahussu biha 'ala ghanami. Dan aku memukul dedaunan untuk memberi makan ternak-ternakku. Al-ghanam maknanya kambing-kambing. Berarti tongkat itu keseharian Nabi Musa sudah dibawa kemana-mana. Untuk tekan, untuk merontokkan daun, berarti ngarit. Jadi aritnya Nabi Musa itu untuk merompali daun itu ya pakai tongkatnya itu. Nah, tongkat ini disebut wahus bi al-ghanam. Wa liya fiha ma'arif ukhra. Dan juga ada fungsi lain dari tongkat ini. Jadi tongkat yang nanti jadi mukjizat Nabi Musa itu. Nabi Musa itu bukan tongkat yang tiba-tiba tiboking langit atau itu buatan. Dan mukjizat Nabi Musa adalah salah satunya adalah tongkat itu. Jadi tongkat itu bukan tongkat yang tiboking langit buatan. Tapi tongkat yang memang sudah keseharian dibawa oleh Nabi Musa ke zaman menjadi menantunya Syekhul Kabir itu. Tinggu ngarit untuk merontokkan dedaunan, memberi makan kambing-kambingnya. Itu kalau di surat Toha. Kalau di surat Al-Qasas ini, wa an alqi asok, lemparkanlah tongkatmu. Falamma ro'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiraw walam yu'aqib. Ketika betul tongkatnya itu dilemparkan oleh Musa, tiba-tiba tongkat itu dalam pandangan Musa
berubah menjadi ular yang sangat besar, yang bergerak-gerak, ka'annaha jannun wala mudbirun walam yu'aqib. Karena kaget tambah takut, tongkatnya kok jadi ulo gede, ketika melewati apa batu pun diemplok gitu, membuat Musa itu wala, berbalik ke belakang, mudbiron, wala yu'aqib, berarti tanpa menoleh, melayu ngetipeng tanpa noleh, saking takutnya. Pernah dikejar anjing, Pak? Juga kalau kaget melayu ngetipeng gitu. Saya pernah dikejar ngerti, dulu pasti Boyolali, bilang ini jalan gede yang perapatan, waget saking kagetin niku, tujuannya kok dari gede Bang Junget niki supaya nyawang jalan mulai zaman pos MTS. Ngetipeng melayu tujuannya tadi kendaraan nih, pada pagi-pagi nih. Pas sadar itu kalau 4 pagar mlebu mewong. Enggak tahu nih, ngerti-ngerti saking kagetnya kan, tanpa noleh ke belakang, tanpa noleh kiwa tengen, kendaraan ranggagas nih, zaman ya qadarullah kan kayak adalah mlebu halamannya orang, lompati pagar, mlebu pekarane wong. Saking kagetnya dikejar anjing. Nah, Nabi Musa itu ya karena kagetnya, karena takutnya itu ayatnya menyebutkan wala mudbiru walam yu'aqib, ngetipleng tanpa noleh, berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian suara Allah tadi itu masih belum berwujud, tidak ada wujudnya. Suara yang didengar Musa kembali menyeru, ya Musa, wahai Musa, aqbil wala takhaf, datanglah kamu, kembalilah kamu, wala takhaf, dan jangan takut. Innaka minal aminin, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Allah memberikan jaminan, dijamin aman. Kemudian ayat berikutnya masih kalam Allah, usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su', masukkanlah tanganmu fi janibika, ke leher bajumu. Jadi perintah berikutnya adalah memasukkan tangannya ke leher bajunya. Takhruj bayda'a, nanti akan keluar cahaya yang putih, bersinar, cemlorot, tanpa cacat. Min ghairi su'in, tanpa cacat. Kemudian wadmum ilaika janahaka minar rahbi, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila engkau takut. Jadi kerah, tangannya dimasukkan ke kerah baju, atau kalau di suatu toha itu, toha itu suruh ngempit, dikempit. Berikutnya diperintahkan untuk mendekapkan tangan di dada, kan sedekap. Ini kalau keadaan takut disuruh mendekap di dada. Itu bahasanya. Dekapkanlah tanganmu ke dadamu bila ketakutan. Ini salah satu tuntunan dalam keadaan takut untuk mendekap dadanya sendiri, bukan dada temannya, dada sendiri. Artinya merasakan detak jantungnya. Nanti perlahan-lahan akan
mereda dan hilang rasa takut itu. Boleh dicoba. Mungkin tes uka-uka. Datang ke tempat mana, pun mulai printing gitu, cakep. Mengikuti dewe kan. Ini ayatnya begitu. Jadi menghilangkan rasa takut itu dengan cara mendekapkan kedua tanganmu ke dalam ke dadamu. Maka yang demikian itu adalah fadzalika burhanani mir rabbika ila fir'auna wa malaihi. Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan kamu gunakan untuk menghadapi Fir'aun dan para pembesarnya. Innahum kanu qauman fasiqin. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini adalah episode pengangkatan Musa sebagai seorang nabi. Diajak bicara dengan Allah, diberikan mukjizat. Allah sudah memperkenalkan dirinya, kedudukannya kepada Musa. Ini anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kalau di surat Tuhan ya, fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Inna sa'ata atiyatu akadu biha. Sebenarnya di surat Tuhan itu lebih panjang. Ayatnya perintahnya lebih panjang. Surat Tuhan Allah sendiri. Toha ayat 17-18. Di surat Toha ini sama peristiwanya, tapi dikisahkan dengan redaksi yang berbeda. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala ya saya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Qala alqiha ya Musa. Allah perintahkan untuk melemparkan tongkatnya. Fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Ketika dilemparkan itu, tongkatnya tiba-tiba berubah menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Hayyatun, hidup. Hidup. Qala khudha wa la takhaf. Kalau di sana tadi Nabi Musa lari tanpa menoleh karena ketakutan, digunakan untuk berbalik kembali ke tempat semula. Kalau di surat Toha, khudha wa la takhaf. Peganglah ia, ular itu digunakan untuk pegang, wa la takhaf, dan janganlah kau takut. Cekelen aja wedi. Sanu'iduha siratahal ula. Niscaya akan kami kembalikan ke bentuknya, keadaannya semula. Maka betul begitu dicekel, cek begitu, ular tadi itu kembali menjadi sebuah tongkatnya yang semula. Watmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatun ukhra. Dan kempitlah tanganmu ke ketiakmu. Kalau di Toha begitu. Kalau di Qasas tadi, masukkan ke kerah bajumu. Kalau di Toha, kempitkan tanganmu ke ketiakmu. Takhruj bayda'a, sama. Min ghairi su'in. Akan keluar cahaya putih cemerlang tanpa cacat. Itu sebagai ayatun ukhra, sebagai mukjizat yang lain. Linuriyaka min ayatinal kubra,
untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Maka perintahnya nanti apa? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Kalau di surah Qasas belum ada perintah, tidak langsung perintahnya disebutkan dalam ayat. Kalau di Toha disebutkan redaksi perintahnya, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Perintah langsung dari Allah. Maka Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah untuk menghadapi Fir'aun beserta dengan para pembesar-pembesarnya ini. Kalau seorang diri, Musa merasa kurang mampu. Maka nanti berdoa. Doanya doa yang biasa dibaca anak-anak ketika mau belajar. Dan saya kan Bapak-Bapak sudah hafal. Kenapa Pak? Qala, Musa berkata, berdoa, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini adalah doanya Musa di surat Toha ayat ke-25 sampai ayat ke-28. Ditambah lagi waj'alli waziram min ahli Haruna akhi. Ini ayat 29 dan 30-nya. Di doa Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini adalah doanya Nabi Musa. Apa isinya? Rabbis shrahli sadri, wahai Rabbku, israh, lapangkanlah sadri, dadaku. Dada maknanya apa? Hati. Karena Nabi Musa tahu bahwa nanti harus berhadapan dengan Fir'aun. Dan Fir'aun adalah bapak angkat ketika Nabi Musa masih di Mesir. Terpisah 10 tahun ini. Statusnya Nabi Musa bagi buronan. Tapi Musa masih berkuasa di Mesir. Jadi Musa itu berkuasanya kan mutlak, absolut. Raja itu ya sak mati nih kan begitu. Tidak mengalami periode. Itu sebutan kan ada 2 kali periode. Nah, pemilu kan ada 2 kali pemilu kan. Ini ketika ditinggal Musa, ini belum sebelumnya. Karena raja kan tidak pakai pilihan. Maka absolut, mutlak. Musa tahu bahwa nanti kembali ke Mesir akan berhadapan dengan Fir'aun, penguasa yang absolut kekuasaannya dan dolim sifatnya. Maka disebutkan tadi innahu tagha, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Sementara juga Musa kepotangan budi bahwa sejak bayi Musa ini hidup tinggal makan di istananya Fir'aun. Ngapunten Bapak sekalian, kita berhadapan dengan orang yang kita punya hutang budi itu kan beda dengan orang yang sama sekali tidak berurusan dengan kita. Ngandani wong sing awake dhewe iki hutang kalih wong sing tanpa urusannya kan beda. Ada beban mental di sana. Ada beban moralnya juga. Ini tidak ada urusannya ya omong-omongin nanti beban. Tapi ajeng ngandani orang yang kita punya sangkut paut dengan orang itu kan juga rasanya beda. Maka Nabi Musa berdoa, Rabbis shrahli sadri, ya Allah, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, jembarkanlah hatiku, luaskanlah hatiku. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Ini bukan perkara yang mudah ini. Ruwet nih, berat ini, maka mudahkanlah ya Allah. Kemudian apa? Wahlul 'uqdatam min lisani.
lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Wallahu bisawab. Ada yang mengisahkan Nabi Musa itu lesannya kurang fasih, bicaranya agak jedal. Ada yang mengisahkan zaman kecilnya nanti ngemplok mowo. Ini perlu kita cross check, benar apa enggak. Quran tidak menyebutkan itu. Tapi yang jelas Nabi Musa merasa bicaranya itu kurang pas. Harus berhadapan dengan Fir'aun ini harus punya supporting system yang kuat. Maka beliau memohon pada Allah agar dilepaskan kekeluhan lidahnya. Maka ini doa. Kadang-kadang kalau kita bicara kok agak bundet, aja ngomong kok apa ilate niki rada napa kesimpet-simpet ya, maka doanya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sing nom-nom sing ngajeng ngelamar, sing ngajeng nembung banget banget ya. Atine karep ning ilate kok ora iso ngomong, terasa bundet begitu, bengose. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Agar dilepaskan kekeluhan lidahnya. Yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataan. Kemudian doanya Musa lagi, waj'al li waziran min ahli, dan jadikanlah untukku seorang wazir. Wazir itu adalah pembantu. Min ahli, dari keluargaku. Permintaannya Nabi Musa, beliau merequest Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku. Ini ada saudara kita Mas Harun. Mas Harun ini dari saudaranya Nabi Musa. Ada Nabi Harun, ada sini ada nabi-nabi di sini. Ismail. Saya dua Pak, Ismail dan Soleh. Double nabi. Nabi Sukimin buat nenten. Jawa sentris dan waziram min ahli. Siapa yang Nabi Musa minta kepada Allah yang tidak jauh, yang Nabi Musa kenal, yaitu adiknya sendiri, yaitu Harun. Usdud bihi azri, teguhkanlah kekuatanku dengan dia. Wa asrikhu fi amri, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku. Kain sabbihaka katsira, agar kami banyak bertasbih kepadamu. Wa nadhkuruka katsira, dan banyak mengingat engkau. Innaka kunta bina basyira, sesungguhnya engkau adalah maha melihat keadaan kami. Ini doanya permohonan Nabi Musa, masih berada di Wadin Muqaddas tua, di lembah tua yang diberkahi tadi itu. Nabi Musa memanjatkan doa-doanya. Nama Harun baru pertama disebut. Kenapa Nabi Harun kisahnya tidak sama dengan Nabi Musa? Karena ini adalah imbas dari kebijakan penguasa. Jadi, Nabi Musa itu lahir pada masa kebijakannya Fir'aun membantai habis semua bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Nabi Harun tidak dikisahkan masa kecilnya. Nabi Musa kan dari bayi dikisahkan sampai dikelek ke kali, ditemu oleh Asia, masa kecilnya di istana, sampai pemudanya, pelariannya dikisahkan, sampai kembali nanti ke Mesir.
Nabi Harun tidak disebutkan dari kecilnya. Tahu-tahu Nabi Musa menyebut wazir min ahli Harun akhi. Nah, kenapa? Karena Nabi Harun itu lahir di tahun dibolehkannya bayi laki-laki dari kalangan Israel hidup. Nah, jadi dulu banget sudah saya singgung. Jadi Fir'aun itu atas ramalan para ahli nujum mereka, pembisik istana itu ketika mentakwilkan mimpinya Fir'aun, semua kebakaran di Mesir, tersisa hanya perumahan-perumahannya, tempat tinggalnya orang-orang Bani Israel. Sementara yang Mesir semuanya habis. Maka ditakwilkan, ditafsirkan oleh para tukang ramal, tukang dukun-dukunnya Fir'aun itu bahwa akan lahir dari kalangan Bani Israel bayi laki-laki yang akan melengsarkan Fir'aun. Maka Fir'aun membuat undang-undang wabeh bayi lanang dari Bani Israel harus dibunuh. Tidak peduli, pokoknya wabeh dintek. Nah, maka Nabi Musa lahir di tahun itu, di tahun kebijakan semua dibunuh. Maka ibunya, bapaknya yang menyembunyikannya sampai di kelek itu. Nabi Harun tidak. Jadi masa berlalu, karena Bani Israel sudah diperbudak oleh orang-orang Mesir, sehingga nanti Mesir itu defisit tenaga kerja. Tidak punya lagi pemuda-pemuda, tidak lagi punya laki-laki yang dipekerjakan di Mesir sebagai budak. Sawah, ladang, kebun, ternak, ini yang biasa saya ngopeni para budak-budak laki-laki Israel, karena stoknya kan tidak ada. Suplai bayi tidak ada yang lahir, sing tua tambah tua, kan ini terjadi gap generasi. Maka terjadi demo di Mesir itu. Dari siapa? Ya dari orang Mesir sendiri yang mendemo kebijakan Fir'aun agar mengubah kebijakannya, undang-undang itu diganti. Bagaimana Fir'aun bisa mengantisipasi lahirnya bayi yang dimaksud, sekaligus tetap mendapatkan suplai para budak-budak laki-laki. Maka nanti ada amandemen. Jadi amandemen undang-undang yang dibuat Fir'aun. Iya caranya selang-seling. Tahun ganjil genep. Dibuat tahun ganjil genep. 1 tahun boleh hidup, 1 tahun dieksekusi. Hidup, eksekusi, begitu. Nah, akhirnya nanti apa? Nabi Harun, adiknya Nabi Musa, ini lahir pada tahun bayi laki-laki Bani Israel boleh hidup. Maka aman, selamat. Itu yang membuat Quran tidak mengisahkan masa kecilnya Nabi Harun. Tahu-tahu sudah dewasa. Tahu-tahu sudah tadi di permintaan Nabi Musa akan dijadikan sebagai wazirnya, bagi pembantunya. Nah, jam 9. Ini dulu doanya Nabi Musa, nanti kemudian dijawab di ayat ke-36 surat Toha. Qala, Allah berfirman, qad utita su'laka ya Musa. Sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa. Doa-doanya tadi itu Allah ijabah. Dan Nabi Harun dijadikan sebagai pembantunya. Kelebihannya Nabi Harun adalah dalam hal berbicara. Fasih bicaranya, mantap retorikanya. Sehingga nanti ketika berdebat dengan Fir'aun, yang di depan adalah Nabi Harun. Nabi Musa punya kelebihan dalam hal tenaga fisik, Nabi Harun punya kelebihan di dalam hal berbicara. Maka perpaduan dua kelebihan ini yang akan menghadapi Fir'aun wa mala'i beserta dengan para pembesar-pembesarnya. Maka berjuang itu berarti belajar dari Nabi Musa tidak bisa sendiri. Dan sendiri. PCM ini juga tidak bisa jalan sendiri. Harus bersama-sama.
kelasnya Nabi Musa saja itu perlu supporting system, perlu pendamping, perlu ada yang mensupport, apalagi kita. Maka kolaborasi menjadi kunci. Monggo teman-teman yang belum hadir untuk yang akan datang dijawil, digandeng, diajak, sehingga nanti akan lebih banyak lagi yang hadir, sehingga pergerakannya akan lebih terasa lagi. Itu Bapak sekalian yang kita sama-sama Allah. Untuk informasi ini Pak Ketua sedang berada di Jakarta, di Bogor, di Jakarta. Informasi persaikan sekalian, besok hari Jumat ada rakor triwulan bersamaan dengan agenda peresmian 10 sekolah yang mendapatkan bantuan revitalisasi tahun 2025 bertempat di SMK Muhammadiyah 1 Gondang Rejo. PCM dijatah 30, Karanganyar dijatah 30. Jadi yang mengisi nanti dari Pak Menteri Pendidikan sekaligus Sekum PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Mukti. Monggo yang awam kan juga berangkat. Nanti yang SMK Muhammadiyah itu semuanya, kan Kabupaten Kota, MI Muhammadiyah, kemudian SMP yang di kota itu juga berangkat, SMA, MUI, semuanya. Nah, nanti yang non aum berarti nanti mewakili dari PCM. Kuotanya 30 untuk PCM Karanganyar. Kami selaku juga panitia, hitungan kemarin kami menganggarkan itu 960 sekian hitung-hitungannya. Tapi kemudian di PDM dilebarkan angka terakhir menjadi 1.200. Awalnya tanggal 1 Pak Menteri, agendanya berubah menjadi tanggal 18. Berubah lagi menjadi tanggal 16 pagi. Berubah lagi terakhir menjadi tanggal 16 tapi jamnya siang. Pada Jumatan acaranya dimulai, maka harapannya nanti Jumatan sudah berada di lokasi. Di SMK 1 itu ada masjid yang luar dan masjid yang dalam. Nah, ini sudah disiapkan imamnya dari Imam Masjid Besar Mukarramah, Ustadz Roza dan Ustadznya siapa lagi? Sudah kami konfirmasi. Berikut juga menyiapkan khotibnya. Karena masjidnya tidak muat kalau sejumlah itu, maka diantisipasi mungkin ada 2 Jumatan. Masjid luar yang pinggir dan besar itu, dan masjid dalam yang ada di dalam SMK. Mungkin disiapkan 2 khotib, 2 imam. Berikut dengan Pak Menteri juga akan ikut Jumatan di lokasi. Harapannya selesai Jumatan nanti segera dimulai acaranya. MC-nya Pak Harto. Iya Pak Harto. MC nasional PDM Karanganyar. Itu sekalian mungkin dikondisikan katanya. Karena ini Pak Sekretaris juga belum hadir. Saya sekaligus untuk menyampaikan. Monggo nanti dikondisikan. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.